Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, Nama saya Muhammad Ridho. saya Kanaya Sulaifa. Saya Nur Hasanullah PPTI. Saya Nisyan Kaidarifa. Saya Ali Irfan. Saya Syekh Hussein. Berikut adalah video kami mengenai prosedur dan penggunaan fitur-fitur aplikasi. Aplikasi pengolah kata adalah peringkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengedit, memformat, dan menyimpan dokumen teks. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengetik dan mengatur teks dengan berbagai fitur, seperti pengaturan font, ukuran huruf, paragraf, tabel, gambar, dan elemen lainnya. Fungsi utama aplikasi pengolah kata yaitu 1. Membuat dan mengedit dokumen. Pengguna dapat menulis, menyunting, dan menghapus teks dengan mudah. 2. Memformat teks. Mengatur jenis huruf, ukuran, warna, dan gaya tulisan. 3. Penyisipan elemen. Menambahkan tabel, gambar, grafik, dan simbol ke dalam dokumen. 4. Pemeriksaan ejaan dan tata bahasa. Memeriksa kesalahan ejaan serta memberikan saran perbaikan. 5. Penyimpanan dan ekspor. Dokumen dapat disimpan dalam berbagai format seperti docx, PDF, atau Microsoft TXT. Word, aplikasi paling populer dari Microsoft Office. Google Docs berbasis web memungkinkan kolaborasi secara real-time. LibreOffice Writer alternatif open source untuk Microsoft Word. WPS Office Writer mirip dengan Microsoft Word dan kompatibel dengan berbagai format file. Notepad dan WordPad, aplikasi sederhana bawaan Windows untuk pengolahan teks dasar. Aplikasi pengolah angka adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna dalam melakukan perhitungan matematis, analisis data, dan manipulasi angka secara efisien. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk membuat tabel, grafik, dan laporan, serta melakukan operasi perhitungan yang kompleks seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, hingga fungsi statistik atau keuangan. Contoh aplikasi pengolah angka yang populer adalah Microsoft Excel, Google Sheets, dan LibreOffice Calc. Pengolahan data. Aplikasi ini memudahkan pengguna untuk memfilter, mengurutkan, dan mengelompokkan data. Aplikasi pengolah angka banyak digunakan dalam berbagai bidang termasuk bisnis, keuangan, pendidikan, penelitian, dan administrasi. Aplikasi pengolah presentasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan menampilkan presentasi dalam bentuk slide, serta membantu pengguna dalam menyusun informasi dengan teks, gambar, grafik, animasi, dan elemen multimedia lainnya agar lebih menarik dan mudah dipahami oleh audiens. Mengolah presentasi. 1. Membuat slide presentasi, menyusun informasi dalam bentuk slide yang mudah diakses. 2. Memformat dan mendesain slide, mengatur tata letak, warna font, dan tema agar lebih menarik. 3. Menyisipkan media, menambahkan gambar, video, audio, tombol, dan grafik untuk memperjelas materi. 4. Menambahkan animasi dan transisi, memberikan efek pergerakan untuk elemen dalam slide agar lebih dinamis. 5. Mode presentasi, menampilkan slide secara berurutan dengan berbagai opsi navigasi. 6. Kolaborasi dan berbagi. Beberapa aplikasi memungkinkan kerjasama secara online dalam pembuatan. Contoh aplikasi pengolah presentasi. 1. Microsoft PowerPoint, aplikasi paling populer di Microsoft Office. 2. Google Slide, berbasis web, memungkinkan kolaborasi secara real-time. 3. LibreOffice Impress, alternatif open source untuk Microsoft PowerPoint. 4. Canva, berfokus pada desain dengan banyak template menarik. 5. Prezi, menawarkan presentasi berbasis zooming yang lebih interaktif. 7. Keynote, aplikasi presentasi eksklusif untuk perangkat Apple. Aplikasi publikasi adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan mendistribusikan konten yang diterbitkan secara digital. Aplikasi ini sering digunakan oleh individu atau organisasi untuk membagikan informasi, artikel, jurnal, buku,
atau materi lainnya kepada audiens yang lebih luas. Beberapa jenis aplikasi publikasi meliputi 1. Aplikasi penerbitan jurnal atau artikel. Ini digunakan oleh akademisi atau peneliti untuk mempublikasikan artikel ilmiah dan jurnal. 2. Aplikasi media sosial atau platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan LinkedIn memungkinkan pengguna untuk mempublikasikan informasi atau konten dalam bentuk teks, gambar, atau video kepada publik atau audiens tertentu. 3. Aplikasi penerbitan e-book. Aplikasi seperti Kindle Publishing memungkinkan penulis untuk mempublikasikan buku elektronik yang bisa dibaca di berbagai perangkat. 4. Aplikasi penerbitan berita atau majalah digunakan oleh organisasi berita atau penerbit untuk membuat dan mendistribusikan berita atau artikel secara digital. Tujuan utama aplikasi dipublikasikan adalah untuk menyebarluaskan informasi atau karya dengan mudah, baik secara internal maupun kepada publik.